Deretan nama yang berpotensi masuk dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat makin menghangatkan suasana jelang pilkada. Safari politik tentu makin gencar juga dilakukan. Salah satu yang jadi sorotan adalah pertemuan antara dua kandidat calon gubernur di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada Bima Arya Sugiarto, mantan wali kota Bogor, bertemu dengan mantan wakil gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Kita akan langsung bahas tentunya dengan yang habis ketemuan kemarin, Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, UU Ruzanul Ulum. Selamat malam Kang UU. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga akan bahas malam ini bersama Direktur Eksekutif dari Parameter Politik, Mas Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi Pray. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung tanya ini ke Kang UU yang habis ketemuan di Tasikmalaya. Jadi bahas apa aja nih Kang pertemuan dengan Kang Bima Arya. Apakah kemudian artinya head to head juga atau gandengan tangan nih Kang? Ya, terima kasih. Ya, pertemuan kami dengan Kang Bima Arya, pertemuan silaturahmi di mana kami sama-sama dulu pernah menjadi kepala daerah, kemudian kami dekat, di saat saya menjadi wakil gubernur di Jawa Barat, sering bertemu dan sering mendapatkan tugas dari Pak Emil ke wilayah Kota Bogor dan juga yang lainnya. Dan beliau datang ke Tasik, sementara Tasikmalaya kan kata orang Sunda mah lemur abdi lah gitu. Kampung saya, jadi wajar kalau beliau datang ke Tasikmalaya, ke kampung saya sebagai sahabat karib, ya ngebagiakeun, artinya bertemu, sehingga kami bertemu dengan beliau adalah pertemuan yang biasa-biasa dan silaturahmi yang wajar sesama sahabat karib, sesama politisi dan sesama yang pernah memimpin di daerah. Kemudian juga memang tidak tertutup kemungkinan ataupun kita tidak bisa menutup mata bahwa ada cerita-cerita politik yang dibicarakan tentang pilgub di Jawa Barat dan juga tentang partai kami masing-masing, tentang P3, tentang Partai Amanat Nasional. Bahkan juga bercerita tentang figur-figur yang muncul sekarang yang sudah beredar yang akan maju di pilgub Jawa Barat ini. Di samping kita berdua, ada figur-figur yang lain yang dibicarakan. Dan juga berbicara tentang Tasikmalaya. Bahkan Pak Bima Arya juga yang memuji lah kemajuan Tasikmalaya signifikan, tetapi juga ada kekurangan-kekurangan khususnya di kota Tasikmalaya. Dan itu pun mungkin akan menjadi PR kita bersama di saat kita menjadi pemimpin ataupun apalah Jawa Barat. Seperti itu. Artinya gandengan tangan nih, Kang UU, sinyalnya makin menguat. Ya, kita kan dari khususnya partai kami, pimpinan umum kami atau ketua umum Pak Mardiono memberikan sinyal kepada kami untuk membangun berkomunikasi dengan siapapun dalam menuju pilgub ini. Baik. Tetapi kami baru sebatas pribadi, bukan kelembagaan ataupun bukan partai yang kami atas nama partai kami melakukan silaturahmi dan berkomunikasi. Artinya bisa saja di saat kami ada ya kebersamaan, mungkin pimpinan kami, orang tua kami juga ada kecocokan, kenapa tidak kan seperti itu. Oke, kalau memang jadi bergandengan tangan, ada kecocokan itu. Jadi siapa yang akan jadi cagup, siapa yang jadi cawagup nih? Ya itu kan belum dibicarakan, bergabung juga belum, baru sebatas ngobrol-ngobrol gitu kan. Nanti mungkin partai masing-masing yang atau DPP-nya masing-masing ataupun bagaimana, apalagi kan kami ini bukan partai yang bergabung dengan di saat Pilpres, tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadikan halangan untuk bisa bersama dalam membangun Jawa Barat. Baik, artinya Kang UU kemarin saat bertemu Kang Bima Arya ini belum sempat membahas ya pembagiannya. Jadi saya jadi gubernur, Anda jadi wakil gubernur gitu. Belum sempat ada kelakar seperti itu? Belum, cuma kelakar-kelakar begitu aja lah di antara kita. Karena kan kita sahabat yang dekat gitu ya. Sudah tidak ada jaim lagi antara kami dengan Kang Bima Arya. Karena mungkin sama-sama kepala daerah dan sering bertemu. Gitu, sama-sama sebagai kader partai. Jadi tidak canggung berbicara tentang hal yang lain termasuk juga diantaranya tentang kepemimpinan di Jawa Barat.
Baik, saya mau ke Mas Adi Prayitno dulu nih. Dengan kondisi 6 kursi P3 di Jawa Barat, artinya butuh sekitar setidaknya 18 kursi lagi ya. Kalau mau mencalonkan seorang UU Ruzanul Ulum nih, apakah kemudian arti dari pertemuan dan arah koalisi politiknya nanti seperti apa? Kalau kita lihat pertemuan antara Kang UU dengan Bima Arya ini. Ya, saya kira memang secara prinsip semua partai politik yang ingin maju di Pilgub Jawa Barat wajib hukumnya berkoalisi dengan yang lain. Itu adalah rumus politik karena memang gabungan partai politik atau partai politik ketika ingin memajukan kandidat kontestan itu kan sudah harus memenuhi ambang batas persyaratan yang sudah menjadi ketentuan dari KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan-pertemuan antar elit, antar kandidat, atau pertemuan antara orang yang punya potensi maju di Pilkada Jawa Barat seperti Kang UU dengan Kang Bima, ini pasti dibaca secara politik soal bagaimana kemungkinan dua partai ini akan menjajaki kemungkinan koalisi bersama. Soal siapa yang jadi calon gubernur dan siapa calon wakil gubernur itu tentu adalah pertanyaan-pertanyaan teknis yang saya kira nanti akan terjawab kalau sudah sepakat misalnya P3 dan PAN itu akan mengusung dua kandidat secara bersamaan. Tapi sepanjang itu juga maka saya kira politik kita masih serba dinamis. Siapa yang bisa menjamin bahwa Kang UU ini akan berkoalisi dengan PAN dan Bima misalnya. Karena pada saat yang bersamaan partai-partai politik lain, kalau kita melihat kecenderungan rata sampai hari ini, itu kan ingin maju. Ridwan Kamil misalnya per hari ini belum punya pasangan. Deddy Mulyadi juga per hari ini juga menyatakan ingin siap maju sebagai calon gubernur bukan calon wakil gitu ya. Bukan tidak mungkin misalnya orang seperti Kang UU ini masih sangat mungkin bisa berpasangan dengan nama-nama lain di luar nama Bima Arya tentu saja. Itu yang saya kira bahwa semua apa yang dilakukan pertemuan elit, pertemuan antara tokoh ini sebagai upaya untuk menjajaki soal bagaimana langkah politik ke depan tentang kemungkinan kerjasama politik bersama. Karena kalaupun toh kita mendengar statement Golkar misalnya soal kemungkinan Ridwan Kamil bersandingan dengan Deddy Mulyadi, belum tentu juga Gerindra ini mau, mengingat mereka ini sebagai partai pemenang Pilpres tentu punya intensi ingin memajukan calon gubernur, bukan lagi calon wakil gubernur. Dalam konteks inilah kemudian sosok seperti Kang UU tentu menjadi relevan, dikaitkan dengan begitu banyak nama, dikaitkan dengan Ridwan Kamil masih relevan, dikaitkan dengan Deddy Mulyadi kalau memang Deddy itu bisa maju cukup relevan, begitupun dengan Bima Arya. Tapi saya satu hal yang ingin saya tegaskan ya Mevira bahwa peta politiknya masih cukup dinamis ya. Pertama memang yang diukur itu adalah kayaknya partai-partai politik pengusung dalam Pilpres itu juga akan menjadi pegangan bersama. Dari dulu bahkan sampai hari ini. Misalnya kita sering mendengar bahwa partai pendukung Prabowo dan Gibran ini kemungkinan juga solid di Pilgub Jabar seperti Golkar, kemudian Gerindra, dan PAN dan Demokrat. Bukan tidak mungkin mereka ini akan berkongsi di Pilkada Jawa Barat nantinya di bulan November. Oleh karena itu kalau ini yang terjadi maka duet antara Golkar dan Gerindra sangat mungkin akan terjadi di kemudian hari. Jadi ini variabel-variabel dinamis yang sebenarnya bisa menjelaskan bahwa per hari ini semua yang dilakukan itu hanyalah orkestrasi politik, semua hanyalah sebatas penjajakan politik soal apakah ada kecocokan kerjasama di kemudian hari. Baik, kalau dari pertemuan kemarin ini di tanggal 22 Mei, seberapa kemudian publik merespons dengan positif adanya pertemuan antara UU Ruzanul Ulum dengan Bima Arya? Ya kalau publik kan pikirannya pendek-pendek, pasti dianggap baik, dianggap jujur, dianggap bagus untuk koalisi bersama. Apalagi misalnya Kang UU itu adalah mantan wakil gubernur di Jawa Barat yang saya kira sudah punya penetrasi dan kekuatan politik gitu. Apalagi Bima yang saya kira sudah lama melakukan sosialisasi dan juga memperkenalkan diri sebagai sosok yang kemungkinan maju di Jawa Barat. Jadi ketika publik melihat dua pertemuan tokoh ini pasti ada responnya. Ini cocok barang, disanding-sandingkan untuk maju bersama. Tapi Mayfri satu hal bahwa persoalan apakah bisa maju ataupun tidak ini sangat tergantung bagaimana kesepakatan elit. Kalau elitnya berkuasa dengan siapapun berkoalisi, saya kira dalam waktu sekejap maka akan terjadi koalisi itu. Tapi sebaliknya, sekalipun sering ada pertemuan Kang Bima dengan Kang UU misalnya, tapi kalau elitnya tidak bertemu, chemistry-nya tidak ada, kepentingan politiknya tidak bersama, ya saya kira memang tidak akan bisa berduet nanti untuk Pilgub di 2024.
Baik, saya ke Kang Uu. Kang Uu, artinya dengan adanya pertemuan-pertemuan ini, kemudian juga langkah-langkah politik yang akan diambil, semakin mantap untuk menyatakan duel nih dengan Kang Emil. Ya, yang namanya harapan dan keinginan untuk mengabdi di Jawa Barat, apapun yang terjadi, selagi ada kesempatan, ya kenapa tidak kita jalani semua. Dalam rangka menjemput takdir, kita selalu ikhtiar yang maksimal. Karena Art- biasanya Mhm, takdir Allah itu kan sesuai dengan karya kita. mhm. Artinya Dimaksimalkan kalau karya kita. artinya kalau untuk duel dengan Kang Emil harus atau harga mati menjadi cagup atau bisa juga mengambil posisi sebagai cawagup untuk mengambil periode berikutnya begitu, Kang Uu. Ya, kita lihat nanti peluangnya di mana, kesempatannya di mana. Karena memang yang namanya politik kan tidak dipastikan sekarang-sekarang. Pastinya politik tidak jadi. Mhm. Itu baru ada kepastian. Artinya serba mungkin, serba bisa. Oleh karena itu kami tidak bisa memastikan hari ini harus berduel dengan Kang Emil, hari ini harus bareng dengan siapa gitu seperti itu. Yang jelas kita ikhtiar untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara lewat menjadi pimpinan di Jawa Barat. Baik, Sementara nanti perjalanannya bagaimana kita lihat aja. baik Kang Uu tadi Kalaupun ya. bertanding siap, ini juga siap. Peru mungkin bisa ataupun sekutu juga bisa dengan Kang Ridwan Kamil. Kan seperti itu ada. Oke, karena tadi Bagaimana kesempatan. Mas Adi Prayitno sempat menyatakan bahwa sosok Kang Uu ini justru akan berpotensi diperebutkan jika menjadi wakil dari sederet nama yang saat ini juga digadang-gadang. Merespon hal itu seperti apa Kang Uu? Ya, saya terima kasih ada yang menyampaikan seperti itu. Artinya saya pun dilihat oleh para pengamat, oleh orang-orang yang lain. Tetapi kenyataan yang terjadi, kita lihat kesempatan aja yang ada. Yang jelas kami juga mengukur diri, partai kami di Jawa Barat cuma punya 6 kursi, butuh sekian kursi lagi untuk mencapai 24 kursi, maka kami sekalipun harapan dan keinginan, tetapi juga harus lihat kenyataan. Partai kami seperti itu. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan yang namanya politik, sekalipun partainya kursinya kecil, tapi ada kesempatan untuk menjadi gubernur, bisa saja terjadi. Kalau Contoh waktu saya di Tasikmalaya, partai saya tidak bisa mengusung nama partai kami, tapi kan ujung-ujungnya saya juga bisa diusung oleh partai lain. Seperti itu bisa saja. Tergantung mungkin komunikasi kami, komunikasi pimpinan kami. Pak Mardiono sebagai ketua di DPP itu pun sangat menentukan tentang nasib kami sebagai kader yang ada di daerah. baik, Kang Uu sebutlah ada sederet nama yang sudah ada saat ini ya, mau dari Ridwan Kamil, kemudian juga ada Bima Arya, ada juga Deddy Mulyadi, ada juga Desi Ratnasari yang tadi disebutkan, ada banyak nama-nama yang akan maju di Pilgub Jawa Barat. Kalau melihat karakteristik, kemudian juga kesamaan visi misi, bagaimana kemudian potensi koalisi dengan partai politik tersebut, ada nama idaman tidak yang menurut Kang Uu ini akan semakin berjaya dan memiliki elektabilitas yang tinggi kalau berdampingan dengan Kang Uu di Pilgub 2024? Kalau saya secara pribadi, secara politis, saya tidak bisa mengukur satu dengan yang lain lebih apa. Artinya saya dengan siapapun siap dengan sederetan yang disampaikan barusan. Tetapi kalau melihat survei, kan Kang Ridwan Kamil unggul dibandingkan dengan yang lain. Itu pun bisa menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan barusan. Dengan siapa? Ya kalau lihat survei, Pak Ridwan Kamil kan di atas daripada calon-calon yang lain. Tetapi kami disandingkan dengan siapapun, takdirnya bagaimana nanti pada prinsip siap kami tidak fanatik harus dengan si A, dengan si B. Tetapi kalau dengan Kang Ridwan Kamil, kita sudah bersama selama 5 tahun, seperti itu adanya. Lihat survei juga hari ini seperti itu adanya. Kemudian dengan partai pengusungnya juga sesuai dengan kursi kami kalau disatukan dengan Pak Ridwan Kamil dengan Golkar khususnya menjadi 24 lebih, itu kan memungkinkan untuk bisa satu paket. Tapi dengan partai dengan siapapun, saya pada prinsipnya siap. Yang penting saya ada jalan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara lewat pimpinan di Jawa Barat.
Artinya siap untuk bersanding dengan siapapun termasuk mengulang kembali kejayaan di tahun 2018 ya, menjadi pendamping dari Ridwan Kamil. Terima kasih banyak Kang UU dan juga Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Pilihan Indonesia. Dan untuk Mas Adi Praitno kita masih akan membahas ya topik-topik lainnya. Terima kasih banyak Kang UU, sehat selalu. Ya, terima kasih.